pola penangkapan anggota dan simpatisan PKI oleh milisi dan militer. Dipetik dari tahun yang tak pernah berakhir, situasi ketika massa secara aktif melakukan penangkapan hingga pembunuhan terhadap anggota atau simpatisan PKI dibentuk dan diciptakan pihak militer. Hal ini dapat terlihat di beberapa daerah yang semula dalam kondisi tenang, sekalipun atmosfer politik sangat panas berkaitan dengan peristiwa G30S, tiba-tiba berubah menjadi amat mencekam. Perubahan situasi ini tidak lepas dari gencarnya propaganda yang dilakukan pihak militer tentang keterlibatan PKI dalam peristiwa G30S, dan penyebaran cerita bohong tentang tindakan-tindakan perempuan gerwani yang sadis dan kejam terhadap para jenderal. Ketegangan politik dan kerawanan suatu wilayah semakin meningkat ketika pihak militer, terutama RPKAD, turun langsung hingga ke tingkat desa untuk melakukan penangkapan terhadap anggota atau simpatisan PKI. Cara penangkapan terhadap mereka yang dituduh atau disinyalir terlibat dalam PKI atau ormas pendukungnya bervariasi di tiap-tiap daerah di Jawa Tengah. Namun dari berbagai cara penangkapan, paling tidak ada 4 bentuk tindakan yang menjadi pola umum. Pertama, penangkapan yang langsung dilakukan oleh petugas, baik unsur militer maupun kepolisian. Penangkapan langsung dilakukan oleh petugas keamanan, baik yang berasal dari jajaran kepolisian ataupun militer. Walaupun lebih teratur dan terarah dalam melakukan penangkapan, tetap saja tindak kekerasan kerap dilakukan terhadap sasaran penangkapan, baik langsung terhadap diri orang yang menjadi sasaran, maupun terhadap lingkungannya, mengacak-acak isi rumah, membakar rumah, meneror, atau melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga sasaran. Pola kedua, penangkapan dengan menggunakan massa partai atau ormas yang secara politik dan ideologis bertentangan dengan partai atau ormas PKI. Pola ini sering digunakan di daerah-daerah yang jumlah massa anggota atau simpatisan partai non-PKI-nya, jika bergabung, berkekuatan menyolok. Dalam melancarkan aksi, massa biasanya bergerak dengan dipimpin oleh beberapa orang dari kalangan mereka sendiri. Tidak ada standar operasi dalam melakukan penangkapan, sehingga tidak jarang improvisasi mendominasi aksi-aksi ini, baik menyangkut penggunaan senjata maupun orang-orang yang akan dijadikan sasaran penangkapan. Memang benar, massa telah memiliki daftar siapa-siapa yang akan ditangkap. Namun perlu diingat, massa yang dilibatkan untuk menangkap biasanya berasal dari daerah lain, yang tentunya tidak tahu persis sosok orang yang akan ditangkapnya. Hal lain yang perlu dicatat adalah tidak adanya mekanisme kontrol untuk mengawasi penangkapan yang dilakukan massa. Semua mengalir begitu saja, tergantung pada kehendak massa. Untuk menunjang aksi penangkapan oleh massa, RPKAD memberikan pelatihan-pelatihan militer berupa strategi pertahanan dan teknik penggunaan senjata kepada para pemuda dari partai atau ormas non-PKI. Pengajaran teknik penggunaan senjata biasanya mencakup pembekalan senjata bagi para pemuda yang akan melancarkan aksi penangkapan. Pola ketiga, penangkapan dengan menggunakan massa dari berbagai unsur ditambah unsur polisi dan militer, serta unsur pertahanan sipil lokal. Dalam melakukan aksinya, biasanya massa dari berbagai unsur melakukan penangkapan yang didukung langsung oleh pihak aparat polisi maupun militer dan unsur pertahanan sipil. Kehadiran pihak aparat keamanan dalam penangkapan menjadi semacam motor penggerak aksi dan menambah tebal keberanian massa dalam melakukan aksi-aksinya. Pola keempat, penangkapan dengan mengundang atau memanggil orang untuk datang atau berkumpul di tempat tertentu. Penangkapan dengan menggunakan cara ini memang terkesan lebih halus dibandingkan dengan cara-cara penangkapan lainnya, karena pola ini hanya menggunakan surat panggilan kepada seseorang yang menjadi sasaran penangkapan. Dalam surat biasanya tidak dijelaskan alasan pemanggilan.
Isi dari surat pemanggilan kebanyakan hanya meminta seseorang datang ke instansi pemerintahan tertentu, misalnya balai desa, kantor lurah, kantor polisi, Kodim, dan instansi-instansi pemerintah yang lain. Ketika sampai di tempat yang telah ditentukan, seseorang tidak diperkenankan kembali dan harus menjalani pemeriksaan dan penahanan. Halusnya cara penangkapan ini bukan jaminan tidak ada kekerasan atau kekejaman terhadap korban. Pola ini hanyalah salah satu cara untuk menangkap. Banyak tahanan politik yang ditangkap lalu ditahan dengan menggunakan pola ini tetap menjalani siksaan luar biasa hebat, menderita kelaparan, dan atau mati dalam masa penahanan atau pembuangan. Pola-pola tersebut merupakan bentuk yang paling signifikan dalam masa penangkapan di Jawa Tengah. Selain keempat pola tersebut, terdapat pola lain dalam penangkapan, yakni dengan menyandera salah satu anggota keluarga tahanan politik. Sekalipun penerapannya tidak sesignifikan keempat pola di atas, namun pola ini jelas diterapkan. Pola penangkapan dan penahanan, serta tindak kekerasan yang terkandung di dalamnya, bukanlah suatu pola yang berdiri sendiri dan dipraktekkan hanya pada era 65-66. Pola tersebut dibuat secara sistematis dan efektif, diterapkan sepanjang kekuasaan Orde Baru hingga sekarang. Rezim Orde Baru tidak hanya melahirkan, tetapi juga menumbuh kembangkan pola ini dan menjadikannya selalu aktual sebagai alat untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Tentu masih sekar dalam ingatan kita peristiwa 27 Juli 1996. Penguasa menggunakan instrumen militer dan sipil yang diorganisir untuk menghancurkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pimpinan Megawati Soekarno Putri, yang oleh rezim Orde Baru dianggap membahayakan eksistensinya. Setelah selesai melakukan penyerbuan, rezim ini mengeluarkan kebijakan pengharaman Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diiringi dengan aksi penangkapan dan penculikan para aktivis pro-demokrasi. Sekalipun jelas terlihat Soeharto lewat politik militerismenya berada di belakang peristiwa tersebut, tanpa rasa malu dan rasa bersalah, rezim Orde Baru bersikukuh menyatakan peristiwa tersebut sebagai konflik internal PDI. Pola memanfaatkan kelompok masyarakat sipil juga digunakan untuk menghadapi gerakan reformasi mahasiswa. Lihat saja bagaimana gerakan mahasiswa menuntut perubahan dalam kehidupan politik di Indonesia dan mendesak lahirnya pemerintahan yang bersih dari unsur KKN. Dihadapi tidak hanya dengan kekuatan bersenjata, melainkan juga dengan gerakan massa tandingan yang diberi seragam PAM Swakarsa. Penguasa ingin memunculkan kesan kepada publik bahwa gerakan mahasiswa bukanlah gerakan yang berbasis pada aspirasi seluruh rakyat. Dan yang lebih penting lagi, penguasa ingin menunjukkan tidak semua rakyat mendukung gerakan moral mahasiswa. Apapun namanya, dimanapun diciptakannya, strategi adu domba serupa ini seolah memberi alibi bagi penguasa untuk cuci tangan dari seluruh masalah dengan menyatakan bahwa yang terjadi adalah konflik horizontal. Siapapun dapat saja menggunakan bermacam-macam strategi cuci tangan untuk menghindari tanggung jawab. Namun harus diingat pula bahwa norma-norma hukum masyarakat bahwa pembiaran atas terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dapat dipersamakan dengan keterlibatan dalam pelanggaran tersebut. Jika penguasa selalu menggunakan pola adu domba, membunuh pikiran dan ide kritis untuk mempertahankan kekuasaannya, lalu bagaimana dengan hakikat dan fungsi pemerintah terhadap warga negaranya? Adanya warga negara memang merupakan salah satu syarat diakuinya sebuah pemerintahan. Namun bukan berarti hanya sampai titik itu hubungan pemerintah dengan warga negaranya. Memenuhi hajat hidup warga negara, kesejahteraan, demokrasi, peran politik, kepastian hukum, keadilan sosial, dan lain-lain merupakan kewajiban paling pokok pemerintah terhadap rakyatnya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, Bakar Lambe Sundel.